Dharma Jala Kaca Putra. Halo Sobat Puspenerbal, apa kabar Anda hari ini? Saya dengan Led Danita akan menyampaikan sejumlah berita yang telah kami rangkum dan kami siapkan. Berikut liputannya. Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Puspenerbal, Laksamana Muda TNI Edwin S.H.M. Han, memimpin acara pengukuhan dan serah terima 4 jabatan strategis yang ada di jajaran Puspenerbal, bertempat di Apron Hanggar Lanudal Juanda, Sidoarjo. 4 jabatan tersebut yaitu serah terima jabatan Komandan Lanudal Manado dari Letkol Laut Pelaut Syahid Hamdani kepada Letkol Laut Pelaut Oscar Johannes Novi, MTR Opsla, Komandan Lanudal Sabang dari Letkol Laut Teknik Sunarto kepada Mayor Laut Pelaut Nasrullah, dan pengukuhan Kepala Dinas Penerangan Puspenerbal yang resmi dijabat oleh Letkol Laut Suplai Wahyu Kurniawan M. Han. Sedangkan Kepala Bagian Pengamanan Puspenerbal diserah terimakan kepada Letkol Laut Pelaut Muhammad Abduh S.H.M. Han. Diharapkan untuk segera melakukan penyelesaian agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai unsur pelaksana dan memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi, latihan, dan administrasi di lingkungan Puspenerbal. Serah terima jabatan merupakan bentuk kepercayaan dan kehormatan yang diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut dalam rangka kaderisasi kepemimpinan di lingkungan penerbangan TNI Angkatan Laut. Dalam rangka Castle Cup Archery Open 2021 yang dilaksanakan tanggal 20 November 2021 oleh Puspenerbal selaku panitia pelaksanaan dan Komandan Puspenerbal selaku Ketua Yanus Panahan TNI Angkatan Laut, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Wakasal, Laksamana Mandia TNI Ahmadi Heri Purwono SEMM, membuka secara resmi Castle Cup Archery Open 2021, ditandai dengan melepaskan anak panah ke sasaran balon. Cabang olahraga panahan merupakan olahraga yang membutuhkan ketepatan, keuletan, kesabaran, dan ketahanan fisik serta mental yang tinggi. Tempat pelaksanaan pertandingan Castle Cup Archery Open 2021 di lapangan Dakota Lanudal Juanda. Waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 sampai dengan 27 November 2021. Peserta terdiri dari sekolah, klub pengecap, Pengprov se-Indonesia, dan peserta militer dari seluruh angkatan. Jumlah peserta yang diikuti sebanyak 36 klub dengan jumlah atlet sebanyak 447 orang. Tujuan diselenggarakan kejuaraan panahan Castle Cup Archery Open 2021 ini untuk memacu meningkatkan olahraga panahan di Indonesia, sekaligus sebagai ajang seleksi bagi atlet panahan prajurit yang akan dilibatkan dalam event Olimpiade Militer World Military Games. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Puspenerbal terus kebut serbuan vaksinasi maritim terhadap masyarakat dengan melaksanakan vaksinasi serentak. Sasaran target vaksin kali ini 350 orang untuk dosis pertama dan kedua dari usia remaja, pelajar hingga para manula untuk membangun terciptanya herd immunity untuk mengurangi resiko terinfeksi COVID-19. Vaksinasi melibatkan tenaga kesehatan dari personil yang berada di bawah satuan-satuan jajaran Puspenerbal. Kegiatan serbuan vaksinasi maritim ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Vaksinasi dosis pertama dan kedua kali ini menggunakan jenis vaksin Sinovac. Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Edwin S.H.M. Han menyampaikan vaksinasi kepada masyarakat ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Puspenerbal untuk mendukung dan mensukseskan program yang dicanangkan oleh pemerintah secara totalitas, guna menghentikan laju pertumbuhan wabah COVID-19. Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Edwin S.H.M. Han menerima tim pengawasan pemeriksaan WASRIK dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia di lobi VIP Mako Puspenerbal Juanda. Penerimaan ini sekaligus membuka kegiatan WASRIK BPK terkait pemeriksaan interim LK Kemhan dan TNI tahun 2021, kinerja keamanan dan pertahanan cyber di Puspenerbal. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan ini sejalan dengan tuntutan masyarakat, yaitu terselenggaranya pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan supremasi hukum. Sidang lahan TNI Angkatan Laut Pangkalan Udara Lanudal Aru terus bergulir di Pengadilan Kelas 2 Dobo. Persidangan setempat dilakukan dan dilihat secara langsung di lapangan oleh seluruh masyarakat Dobo.
Mukti Firmansyah sebagai Hakim Ketua dalam sidang ini meminta Angkatan Laut menerangkan dan menunjukkan objek yang dibangun. Lanudal Aru menunjukkan surat yang sudah sesuai aturan dengan pelepasan hak perwakilan warga yang diangkat sebagai tokoh masyarakat yang diketahui kepala desa. Tim BPN melaksanakan pengukuran dan meneruskan sertifikat nomor 1 tahun 1992. Secara hukum TNI Angkatan Laut Lanudal Aru Tanadobo sudah sah. Berdasarkan sertifikat hak pakai yang diterbitkan BPN Maluku Tenggara, persidangan berjalan dengan aman dan kondusif. Saat ini telah dibangun pangkalan dengan landasan pacu, menara pengawas, gudang senjata, dan lain-lain. Pembangunan difungsikan untuk kepentingan strategis pertahanan keamanan wilayah perbatasan. Demikian berita sepekan Pus Penerbal. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Saya dengan Ledanita pamit undur diri. Dharma Jala Kaca Putra, Jales Peva Jaya Mahe.